bisa lepas. Apalagi kalau misalkan bener-bener ya aku nggak bakalan itulah bisa nerima lah mbak. Gini deh, mau nggak mbaknya dibuka? Apanya? Mau liatin mbak. liatin Ini apa? nggak tahu ya mbak, cuma Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe. Karena dengan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Dari apa ya, tamu dari Pak RT. Kebetulan mau tanya tentang yang katanya di kampung ini itu ada orang yang gila itu ya, yang katanya suaminya genderuwo, itu bener nggak sih? Oh, mbak. Pasti kalian sudah dengar tentang saya dari keluarga sini kan? Iya, saya udah dengar, tapi saya bukan mereka yang ngomongin mbak yang aneh. Saya datang ke sini itu saya pengen tahu cerita. Oh, gitu. Bilang apa kamu? Kurang ajar ya, sana pergi dari sini. Enggak, Mbak. Bukan maksud saya ngomongin suami itu kan suaminya si itu genderuwo bukan, Mbak. Jelas tahu nggak? Panikar. Oke, sobat horor, ini video sumpah bener-bener dadakan banget. Aku kaget banget. Jadi ada orang yang datang ke rumah aku dan aku yakin, aku jamin kalian tahu sobat horor. Itu tuh orangnya itu yang waktu itu gadis cantik yang jadi genderuwo itu loh sobat horor. Kalian inget kan? Yang waktu itu kita bertiga selamatin. Tapi dia nolak dan sekarang hari ini dia datang ke rumah aku, ketok-ketok pintu. Gak tahu, aku sampai saking aku nggak mau banget salah ambil tindakan, aku suruh Kak Ivan datang ke sini. Cuman kalau tunggu Kak Ivan datang ke sini kan bakal lama banget gitu loh sobat horor. Aku ini sampai bener-bener nggak tahu mau ngomong apa karena dia itu kan masih dalam pengaruh genderuwo itu. Aku takutnya, apalagi aku sekarang udah nggak bergantung sama leluhur atau apapun itu. Aku takutnya aku yang kena imbasnya. Makanya aku belum sempat tanya ke dia, belum sempat nanya-nanya kenapa dia bisa datang sini, tapi aku cuma suruh duduk doang di dalam karena aku pengen nunggu Kak Ivan. Kalau misalkan ada Kak Ivan sana itu aku tenang gitu loh, karena ini gak bakal ngebuat, ya aku nggak tahu efeknya bisa sampai keluarga aku atau gimana, aku nggak tahu ya sobat horor. Makanya aku pengen ini nunggu Kak Ivan aja, terus nanti Kak Ivan yang nanganin. Kalau Kak Ivan nggak kelamaan sih, tapi kalau Kak Ivan kelamaan ya mau nggak mau aku gitu loh. Ya udah sobat horor, aku ini bener-bener kayak nggak tahu, aku nggak ada niat buat ngerekam sama sekali. Nih kalau kalian lihat nih, aku bener-bener pakai baju semrawut lah karena saking nggak niatnya aku buat video ini. Aku udah bisa cerita. Ya sebenarnya bisa sih, cuman maksud saya ini saya izin ngerekam ya Mbak. Maksudnya kan Mbak itu tahu kalau saya itu emang nggak bisa sembarangan buat kayak ketemu sama orang. Saya takut ada apa-apa, apalagi Mbak ada hubungannya sama genderuwo itu. Ya saya kaget, gimana duduk aja. Kenapa bisa sampai Mbak itu ketemu sama rumah saya? Iya, saya tadi tanya sama RT saya. Terus Untuk nanya apa ya alamatnya mbaknya gitu. Aku mau minta bantuan loh mbak, aku bahas sama Mas Ivan. Iya, sama Terus ini aku waktunya sih nggak lama ya mbak, soalnya barangkali suami saya udah pulang. Ya. Masuk aja Kak. gimana? Loh, kan mana? Di kemarin itu kan? Iya makanya. Gimana sih? Makanya. Ini lagi jelasin. Iya, maksudnya kenapa datang ke sini itu karena apa?
Kenapa bisa sampai datang minta bantuan? Bukannya Mbak itu nggak mau dibantu sama kita? Ini kenapa sih? Iya kan, Mbak nggak mau dibantu sama kita. Kenapa Mbak? Kenapa bisa datang ke sini kenapa? Ya Aku akhir-akhir kaget. ini aku kayak gimana ya, ngerasa ada aneh gitu loh Mas sama Mbak. Sama suaminya. Iya sama suami aku sendiri. Kan aku udah bilang kalau Kan saya suami. udah bilang suaminya itu genderuwo. Ya karena kan saya nggak lihat sendiri loh. Saya nggak lihat sendiri. Tapi sekarang percaya nggak kalau suaminya genderuwo? Apa masih setengah-setengah? ya masih belum Setengah-setengah. percaya aja sih, iya. Ya, terus datang ke sini buat apa? Kalau misalnya masih percaya kalau itu suaminya Mbak. Kalau misalkan Mbak datang ke sini dengan tujuan gak jelas. Iya kaget tiba-tiba Saya dadakan. kaget nih, Heeh. saya kayak orang Jauh-jauh udah juga. di rumah udah mau istirahat, tiba-tiba datang ya. Nah, tujuannya itu apa? Ini loh Mbak, pas itu kan aku lagi nyuci, tiba-tiba anak aku tuh nangis. Heeh. Aku cari-cari, ternyata anak aku tuh masuk itu ke pintu belakang loh, yang nggak boleh masuk siapa. Oh, iya, siapa iya, itu iya. nggak boleh. Ya, Yang tempat itu loh, tempatnya Mbak. suaminya Mbak Ah, itu ah. yang katanya Iya. buat meditasi itu. Iya. Terus Anak aku tuh nangis, nggak bisa diem. Ternyata dia tuh nemuin ini loh Mbak. Ini aku sih nggak tahu nih Mbak, tapi kalau misalkan aku pegang tuh kayak gimana ya, kayak yang pertama kali pegang itu. Iya, pertama kali pegang kayak ngelihat sesosok orang besar hitam gitu, tapi di sananya tuh kayak apa halusinasi aku aja ya Mbak. Di sana Kenapa? tuh kayak aku tuh kayak diikat. Oh, Nggak bisa bentar. iya gitu loh Mbak. Bentar, pelan-pelan. Berarti ketika Mbak nemu ini, Iya, pertama Mbak, kali iya. Mbak pegang, Iya. itu pertama kali Mbak ngerasa kalau Mbak itu melihat diri Mbak sendiri, ada Iya. sosok hitamnya di Iya, belakangnya. Terus Oke. itu di situ Mbak ngapain posisinya? posisinya Di dalam gambaran itu. aku di sana itu kayak diikat, itu nggak bisa apa-apa gitu loh Mbak. Secara gaib seperti itu berarti ya. Terus akhir-akhir ini aja anakku nangis terus kalau misalkan dibantuin sama Kamu- suami aku gitu digendong, malah tambah nangis gitu loh Mbak. Udah nggak ngasih rekaman kita ya waktu itu. Rekaman apa ya? Eh rekaman apa ya? Jadi gini. Jadi waktu saya datang ke rumah mbaknya itu sebenarnya saya ngerekam, ya kan? Saya ngerekam kan. Nah di rekaman itu memang melihat bahwa suami mbaknya itu aneh karena saya tuh nggak bisa ngerekam dengan jelas. Itu hasilnya ngeblur gitu loh. Bahkan nggak bisa. Belum lihat Padahal ya. kan kalau manusia kan Harusnya jelas-jelas aja kayak gini kan, kayak gini jelas. kan, jelas kan. Tapi waktu yang kerekam suaminya mbak itu bentuknya itu kayak nggak jelas, kayak ngeblur gitu loh mbak. Belum lihat ya? Belum kasih tau kan? Belum, ini orang dia juga datang. Aku tuh jujur Kak, takut. Kenapa aku takut menerima Mbak ini sendiri? Karena dia kan ada hubungan sama genderuwo. Kakak tahu sendiri kan, aku sekarang lagi membersihkan diri aku dari hal seperti itu. Aku takutnya ketika nanti dia kesini bawa dampak buruk buat aku, makanya aku nunggu Kak Ivan. Makanya aku minta tolong ke sini tuh. Waktu itu anak aku nangis terus, terus ditolongin sama suami aku. Terus Bukannya diem malah tambah nangis Mbak. ya soalnya gimana ya ngomongnya ya Kak ya? Apa? Ya soalnya kan yang gendong genderuwo gimana nggak nangis? Ya. Jadi gini aja deh, kita duduk poin aja. Masuk kedatangan mbak ke sini itu untuk biar dilihatin lagi lebih jelas gitu. Iya, aku mau minta bantuan gitu loh buat mastiin apakah iya suami aku itu genderuwo apa bukan gitu loh. Terus habis itu ketika itu anak gendong sama suami Mbak itu nangis sampai nangis terus. Tambah nangis Mbak. Terus Habis itu pas itu aku ada cermin tuh ya Mbak. Saya dia yang waktu di tengah ruangan itu. Aku lihat dari pantulan tuh ternyata ya gitu loh Mbak. apa yang Mbak lihat? Hitam, Ya kayak besar. iya. Terus habis itu suami langsung mbak datangin suaminya apa suaminya Aku gimana? nggak bilang apa-apa, tapi suami aku langsung jelasin loh Mbak gitu Mbak. Tapi aku gimana ada marah gitu loh Mbak. Padahal kan aku kan belum jelasin apa-apa. Berarti di situ Mbak lihat nyoba untuk cerna, tapi dia tiba-tiba ngasih penjelasan. Iya. Sambil marah. Makanya aku kan minta bantuannya. Masa sama enggaknya buat mastiin aku loh Mbak. Kalau gini kan coba kan kamu ngeliat dalam tubuh dia kan apakah masih ada kayak susuk apa mustika yang ada dalam tubuhnya kan? Coba deh, bagaimana? Yang Ini penting loh, Mbak, iya. Aku mau liatin Mbak. Lihatin Ini apa? nggak tahu ya Mbak. Cuma apa itu? Itu apa? Itu apa itu? ini ya tanda lahir. Tapi ini kayaknya muncul pas aku udah nikah sama suami aku yang sekarang. Tapi ya kayaknya tanda lahir biasa lah Mbak, kayak orang biasa. Waduh. Ini loh Mbak. Cuma setiap malam Jumat itu
aku misalkan mandi kembang gitu ya mbak, Heeh. nanti diituin kembang-kembang gitu sama suami aku, nggak tahu itu fungsinya buat apa. Berarti sebelum dia pergi ninggalin Mbak, dia Iya. ngelakuin ritual itu. Berarti Iya. ini kan malam apa? Malam Malam Jumat. Ini malam Jumat. Berarti Suamiku itu makanya aku kesini, aku mau minta tolong sama mas sama Tapi mbak jarak. gitu loh. Kesini naik apa berarti? bisa dia belum tahu juga sini naik apa. Aku naik kereta sama bis mbak, perjalanan 3 jam gitu. Iya kan jauh, makanya kan di Madiun Tegal berapa jam? 4 jam 5 jam naik. Berarti semenjak suaminya pergi langsung ke sini. Aku langsung ke sini, aku mau minta bantuan mbaknya sama masnya buat mastiin aku apa iya suami aku itu gendruwo apa bukan. Tapi itu boleh aku lihat nggak sih? Boleh? Masih apa ya kan? Ini aku juga nggak tahu itu apa. Kamu usah sembarangan dong, kamu dong. Iya sih. Apa ya? Coba deh gini deh, coba gini kan. Mbak, saya minta waktu bentar ya buat sama teman saya ngomong. Ya. Sini. Dia kan bukan orang sembarangan, ya kan? Kamu coba cek energi dari badannya dia, ya, sama ini sama apa enggak? Oke. Kalau sama berarti memang ini tuh ada Ada hubungannya. hubungan sama badannya dia ya. Iya, Ada sesuatu tuh gue dia maksudnya itu kan. iya mungkin gitu. Gimana? Ya apa sih? Tapi kalau menurut kamu ada yang aneh nggak sih sama Ya. dia? Mungkin ya semenjak dia tahu ini, aku ngerasa dia udah gak se-emosian yang dulu, paham nggak? Yang kita pertama ketemu itu loh. Iya yang marah-marah. Dia kan emosi itu. banget Iya, tuh. benar. Nah sekarang tuh dia udah mending, maksudnya seenggaknya dia ngomong itu bisa pelan gitu loh kak. Nah, itu yang aku rasain. Tapi karena kalau gini firasat aku ya, ujung-ujungnya kita harus ke sana karena Tegal Madiun tuh nggak deket loh. Iya sih, kasian juga kalau Tapi misalnya sekarang jam ketemu. berapa sih sekarang? Ini baru habis maghrib. Iya, 6:30 lebih ya. Iya. Kalau kita ke sana, Terus tadi hari ini aku udah pengen nyantai banget loh. ya sama-sama bisa 1 malam, 2 malam. Coba dilihat. Permisi boleh ini nggak? Saya boleh minta tolong sama mbak. Boleh? Misalnya kan mbak kan pengen dibantuin sama saya, misalnya ya. Saya pengen ngerasain energi mbak itu sama apa enggak. Tapi aku minta tolong ketika aku minta tangannya mbak di sini ya untuk ngerasain energi. Ketika ngerasain apapun tolong ditahan aja sakitnya. Ya. Siap nggak? Siap. Oke. Pegang. Seperti ini. Hari ada sesuatu. Jangan terlalu dekat sebetulnya, soalnya bahaya banget. Tahan, tahan, Dia tahan, kesakitan kayaknya. tahan. Dia kesakitan. Tahan aja. Dia kesakitan sebetulnya. Yang mana yang sakit? Di sini. Udah Kar, udah Kar. Udah gini, Kak, oke. kak, ikut diceritain Van. Gimana? Sama. Kenapa ya kak? Persis banget energinya sama banget kak. Intinya memang Tapi dia ngerasa sakit tadi yang tanda tadi itu. ya ini tuh di dalam ini itu ada hubungannya sama diri Mbak. Jadi diri Mbak itu ibaratkan Diikat dalam sini. jawabannya ada di sini. Dan ini yang bisa buka sebenarnya cuma Mbaknya sendiri. Tapi menurut aku sih jangan buka sekarang ya. Iya. Kita harus tahu dulu sebenarnya sih lebih dalam. Mungkin di dalam sudut-sudut rumah Mbak itu ada sesuatu yang mungkin kita belum tahu. Karena kalau sembarangan dibuka, yang ada bisa aja sama Mbak melayang. Apa nanti malah langsung ke rumahku aja ya mas? Apa Iqmah? Mumpung itu loh mas, suami aku pulangnya kan besok pagi. Kalau misalkan Kalau jam misalkan gitu, segini, ini malam subuh-subuh. Jumat itu belum pulang. Pulangnya jam berapa? Jam 7 pagi, jam berapa pagi? Jam Subuh. 5 sebelum matahari Subuh, kan? itu. Iya. Subuh-subuh Kar. Gimana nyampe enggak? Hah? Nyampe enggak kira-kira? Kalau kita Nyampe kesana. kok mbak pas 3 jam 4 jam doang. Ini tolong aku Sih, loh cuman- mbak, tolong aku buat masain aku. Gimana Kar? Saya Sebenarnya gini Mbak, kita terus terang sebenarnya memang kita itu memang lagi ada kasus juga di luar sana. Sebenarnya memang sudah kita mau berangkat juga, mau berangkat juga besok pagi. Makanya kan saya bilang hari ini saya lagi pengen santai banget, pengen istirahat karena besok saya harus ada kasus. Berangkat kita mau ke Jawa Timur juga. Cuma aku jauh-jauh loh dari Tegal ke sini. Gimana ya, Pak? Masalahnya
Apa dong, kita harus gimana dong? Masa kita nggak perlu ngajak sahabat apa nggak usah sih? Nggak usah lah ya. Aduh, kelamaan. Ini aja kita buru-buru waktunya. Ya pokoknya gini deh. Sekarang gini, saya dulu. Kalau saya mau tanya gini, kan nanti kan saya akan coba ibaratkan dipegang kanan. Maksudnya gini, saya kan jauh-jauh nih nanti nih ke Madiun ya, ke Madiun, ke rumahnya Mbaknya. Kalau memang terbukti itu adalah genderuwo dan kalau nggak terbukti, Mbak mau ngapain? Kalau misalkan terbukti, Mbak mau ngapain? Ya Kira-kira. aku pengen gimana ya, dia dijauhin aja lah gitu loh mas. Berarti mau cerai dong? Ya nggak apa-apa karena kan kita kan kalau misalkan dia bener-bener genderuwo, kita kan beda alam. Siap menerima itu? Siap. Yakin nggak sedih? Awas aja kalau saya datang ke sana, Enggak. banyak drama, nggak mau dilepasin. Enggak. Saya udah males Kalau banget kemarin kalau kan aku lihatnya dia itu emang bener-bener manusia. Cuma kalau ini tuh kayak ada yang keganjelan gitu loh mbak. Tapi kalau memang dia bukan, kalau dia ternyata cuma siluman, ada manusia setengah itu gimana? Berarti dia bukan genderuwo nih, dia cuma manusia yang punya ilmu tinggi gitu, tetap nggak apa-apa gitu. Yang penting manusia. Kalau manusia nggak apa-apa, tapi kalau misalkan kayak genderuwo gitu, aku nggak mau lah mbak. Berarti kalau masih manusia yang Iya. punya ilmu tinggi, ya yang dia belajar itu nggak apa-apa, berarti masih aman ya? Ya masih aman. aduh, kok tapi tetep aja dia pernah ngancam ini. Tahu perlu dikasih tahu nggak sih yang dia ngancam nyawanya itu mbak itu? Ya silakan. Saya kasih tahu ya, Iya. suami mbak itu waktu saya datang ke sana, waktu dia ngomong sama saya kan dia ngusir saya. Mbak tahu kan kalau suami mbak itu yang ngusir saya. Bilang nggak kalau dia ngusir atau bilangnya saya yang pengen pergi? Nggak sih katanya mbaknya sama masnya itu lagi ada urusan lagi, jadinya buru-buru. Aduh, manipulatif banget ya genderuwo. Jadi gini, dia tuh bilang, saya tahu siapa kamu, udah nggak usah macam-macam. Kalau kamu macam-macam sama saya bakal bunuh istri saya. Masa bilang kayak gitu sih? Kak, gimana ya jelasinnya ya kak? Apa perlu tunjukin videonya? Kita nggak bisa terlalu lama di sini sebenarnya aku sih. Iya sih, Memang kita benar harus sih. langsung ke sana sebelum harus pagi. Ini aja perjalanan 4 jam. Cuma yang penting tadi tahu konsekuensinya ya. Kalau memang itu memang genderuwo, berarti mau nggak mau harus ditinggalkan ya. Iya. Tapi yakin nih, aku juga nggak ngerti takutnya ya sampai sana ya kita beda lagi ya, Kar. Ya makanya kan kita kan juga harus ngorbanin kasus kita yang berikutnya atau apa, kan kita nggak tahu seberapa lama kita bakal di sana gitu loh. Banyak umur berapa sih Mbak kalau saya boleh tahu? Saya umur 22. 22. Iya. Oh, sebelumnya kan udah ada suami tuh. Itu apa? Cerai apa? Enggak, suami aku meninggal. Oh, tapi suami dulu nggak pernah ada hubungan main-main gaib gitu kan? Enggak. Sama sekali? Enggak. Yaudah deh. Ya saya gimana kak, bantuin kan? Bisa kan? Ya bisa. Ya tapi dengan catatan ya itu, kalau kita bantuin ke sana saya nggak pengen. Kalau misalkan memang terbukti, Mbak nggak bisa nempatin omongan. Tapi kalau misalkan iya bener-bener itu genderuwo, tapi bisa kan misalkan bantuin aku biar jauh tuh dari dia gitu loh. Ya bisa aja, tapi kan itu balik lagi ke diri masing-masing. Kalau mbaknya masih tetap mau nerima dia, ya gak akan bisa lepas. Apalagi Kalau gini. misalkan bener genderuwo ya aku nggak bakalan itulah bisa nerima lah mbak. Gini deh, mau nggak mbaknya dibuka? Apanya? Maksudnya apa? Mata batinnya. Iya, mata batinnya dibuka. Mata batin Maksudnya, dibuka biar bisa biar ngeliat bisa langsung ngeliat. lebih detail seperti apa wujud suaminya. Tapi cuma sebentar kan kalau misalkan di sana Iya. harus lagi dong. Jadi gini sih, sebenarnya mata batin itu kalau udah dibuka, itu dia tuh nggak nggak bisa bisa. nutup rapat. Kayak ibaratnya kita operasi lah, pasti ada bekas-bekasnya gitu loh. Tapi konsekuensinya memang itu, cuma memang bakal lebih jelas ya kalau yang lihatnya Cara ya. lebih aman adalah Biar lebih ketika percaya. Mbak bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Daripada Mbak, kalau saya yang ngomong kan Mbak nggak percaya nih. Sampai detik ini pun Mbak nggak percaya kalau suaminya genderuwo. Tapi kalau Mbak sudah melihat sendiri, ya itu pasti otomatis Mbak bisa tahu dan bisa memutuskan bakal jauh sama dia gitu loh. Tapi kalau misalnya Mbak nggak mau, hanya perantara kita, ya Mbak akan dihantui dengan rasa tidak percaya sama kita. Coba Kar, coba kamu di program, coba kamu dibuka setengah aja tuh gimana kayak coba. Oke. Lewat bagian belakang itu Kar, coba Kar. Yang penting coba banyak relax aja. Tapi banyak belum jawab, ya, mau apa enggak nih? Mau nih? Nggak masalah ya. Iya. Yaudah nggak apa. Banyak pejamkan mata aja, banyak doa menurut kepercayaan masing-masing aja. Ikhlaskan, minta sama Tuhan untuk dibukakan mata batinnya, biar nanti sekarang menjadi media untuk bisa lebih plong. Fokus Kak, jangan terlalu itu kan, soalnya bahaya juga kalau manusia biasa terlalu terbuka mata batinnya. Kalau lihat sesuatu depan mata,
jangan diapain. Fokus aja, fokus ke satu titik sampai Mbak itu nemu ada satu barang dalam kondisi gelap. Mulai kerasa nggak Mbak kayak apa cahaya apa dalam itu? Nah itu deh. Kayaknya cukup kan, jangan terlalu itu kan. Kalau terlalu itu dia bisa loncat nanti kalau lihat suami sendiri. Gimana? Oke, jadi tadi yang saya lakukan adalah saya membuka mata batin walaupun tidak full sempurna. Jadi nanti biar nanti ketika di rumah ada sesuatu yang kejanggalan, Mbak tuh bisa lihat. Gitu. Yaudah sekarang kita mau berangkat sekarang. Udah yuk kita nggak Yaudah, boleh yuk sekarang kita nggak punya banyak waktu, kita langsung aja menuju ke rumahnya. Ya, ketika kita lewat apa nih tol ini. Gitu deh. Ya Mbak. Ya. Oke, sobat horor, kita langsung mau menuju ke rumah Mbaknya. Ya, yuk. That weekend.